Selamat siang sahabat Bareka, Procis Lover, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana dari Bareka Media di penghujung tahun 2022. Terima kasih untuk Anda semua yang selama ini selalu setia untuk berpartisipasi di dalam acara Sukses Bersama Procis, ya, webinar yang dinanti-nanti setiap bulannya oleh banyak pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dan saya yakin selama 2 tahun kami menyelenggarakan acara ini, mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak manfaat, baik bagi diri Anda pribadi maupun bagi usaha Anda. Webinar Sukses Bersama Procis memberikan kesempatan bagi Anda untuk berkoneksi dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas dan keahlian dalam mengelola bisnis. Dan hari ini kami mendapat kehormatan kunjungan dari seorang sahabat sekaligus seorang ahli yang mendapat julukan Master Coach Internasional, yaitu Bapak Margetti Herwin, yang juga merupakan seorang konsultan dan certified coach bagi banyak perusahaan. Ya, mungkin nanti di dalam presentasi beliau dia akan menjelaskan siapa saja klien-klien yang pernah di-handle oleh Pak Margetti Herwin atau yang biasa disapa dengan Coach Getty, untuk bisa juga sharing mengenai bagaimana sebagai seorang pelaku usaha, apakah mungkin usaha Anda masih di tingkat mikro atau kecil atau menengah, bahkan mungkin sudah besar usaha Anda, karena beliau juga menangani perusahaan-perusahaan besar sebagai kliennya. Kita undang Coach Getty pada kesempatan hari ini. Selamat siang, Coach Getty. Selamat siang, Pak Petrus. Selamat siang, para pendengar, penyimak dari acara yang dilakukan oleh Bareka dan juga didukung oleh Procis. Ya. Salam kenal dari saya, Margetti Herwin. Panggil saja saya Coach Getty. Coach, ya, terima kasih ya udah mampir. Sama-sama. Saya terima kasih juga nih Pak Petrus berikan waktu untuk sharing sama teman-teman dari komunitas Bareka ini nih, Pak. Ya, sama-sama Coach. Kita tahu ya, Coach ya, tahun 2022 ini sampai hari ini statusnya, kita masih statusnya pandemi ya. Pandemi COVID 2022 ini masih, 15 Desember 2022, kita statusnya masih pandemi. Pandemi belum dinyatakan usai oleh pemerintah sampai saat ini ya, secara resmi. Walaupun kita lihat dunia usaha semakin pulih, ya, semakin pulih, kita mobilitas semakin aktif, meningkat, ya. Pariwisata, alhamdulillah tumbuh luar biasa. Bali, berbagai daerah wisata, Bandung, ya, Semarang, Jogja, Solo, Malang, wah keren-keren ya. Mereka udah sibuk semua. Nah, menurut Coach Getty sendiri sebagai seorang yang banyak memberikan bimbingan bagi para pelaku usaha, bagaimana sih Coach melihat kondisi yang ada saat ini selama 3 tahun pandemi ini? Iya, jadi kadang-kadang kita sebagai pebisnis harus melihat bahwa problem ini sebenarnya ada opportunity-nya. Selalu ada opportunity. Ya, bisnis itu bisa squeeze ya, bisa berubah. Yang tadinya sebelum pandemi saya banyak problem, kok setelah pandemi justru berbalik di bisnis saya. Saya malah banyak dapat cuan tadi. Karena peluang-peluang yang tadinya saya tidak lihat pada saat kondisi normal, ternyata pada saat pandemi kondisi ini muncul. Situasi, opportunity, kesempatan baru muncul, Pak Petrus. Jadi nggak ada hal yang membuat Anda menjadi terpuruk, stagnan. Ini tergantung bagaimana Anda melihatnya. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Ya. Oke. Dan bagaimana Anda melihat sebuah bisnis ya untuk menuju masa depan, untuk bagaimana Anda menyiapkan diri Anda sebagai seorang pebisnis. Bisnis itu jangan hanya fokus di produk. Jangan. Ya, karena kalau Anda punya produk berkualitas, itu benar. Tapi pada saat Anda tidak bisa mengembangkan bisnis Anda, ya produk bagus Anda pun hilang. Didukung dengan mungkin supplier Anda yang handal, gitu ya, kemampuan dan pengalaman Anda yang luar biasa. Tapi Anda tidak pernah memikir bagaimana bisnis ini ke depan, itu juga akan sia-sia. Baik. Banyak produk yang bagus, tapi tidak didukung dengan bisnis yang bagus, yang dia kembangkan. Nah, makanya di sesi hari ini, 1 jam ini, saya akan sharing bagaimana Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk bisa membuat produk yang bagus dengan dukungan Procis dan Bareka nih tentunya, tapi bisnis Anda juga bagus, cuan gitu. Oke, kita udah nggak sabar karena waktunya terbatas ya. Maka Coach Getty ada materi presentasi ya? Oke, yuk kita lihat materi presentasi dari Coach Getty, silakan ditayangkan.
Ya, jadi hari ini 1 jam ke depan saya akan cerita bagaimana UMKM kuliner ini bisa membangun bisnisnya siap waralaba. Ya. Kenapa waralaba menjadi target? Karena gini, kalau Anda sudah berani menjual bisnis Anda, berarti bisnis Anda sudah Anda yakini akan bagus dan berkembang terus. Kalau Anda membuat bisnis Anda bagus, ya, dan membuat bisnis Anda berkembang buat diri Anda sendiri, itu suatu hal yang sangat luar biasa buat Anda. Tapi tidak dan belum tentu untuk lingkungan Anda. Tapi kalau Anda bisa mengembangkannya sehingga bermanfaat buat orang di sekitar Anda, bahkan orang-orang lain yang tidak punya kemampuan dalam membuat bisnis dari awal, mereka bisa mengembangkan bisnis ya dari produk luar biasa Anda, justru Anda akan sangat bermanfaat buat mereka. Nah, ini ada beberapa experience saya ya. Saya 12 tahun di bidang graphic design dan broadcasting sebenarnya nih, Mirsa. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan bisnis awalnya, tapi saya berhasil transformasi diri saya sehingga saya 18 tahun dulu jadi dosen nih, ya. Jadi dosen di Universitas Indonesia di bidang bisnis gitu ya. Dan selanjutnya saya mengambil Certified Business Coach ya tahun 2008 dan sampai saat ini saya sudah dampingi ratusan bisnis kelas UMKM, menengah, bahkan bisnis yang multinasional, dan juga membantu ribuan orang untuk bisa mendapatkan potensi terbaik mereka dan mencapai impian mereka. Ya, dan ini adalah hal yang sangat membuat saya bangga gitu ya, dan juga apa yang saya miliki, apa yang saya pelajari, saya bisa berbagi dan sharing kepada banyak pebisnis, bahkan profesional maupun personal yang ingin maju di luar sana. Nah, ini hal yang paling penting. Ya, pada saat Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, Anda ingin menjadi seorang pebisnis, atau Anda ingin membangun bisnis dari awal, bangun 3 hal ini. Yang namanya pola pikir, pola diri, dan pola kerja. Jadi, training aja nggak cukup untuk Anda menjadi pebisnis. Tapi Anda harus punya seorang mentor, dan Anda harus punya seorang coach untuk Anda tumbuh secara thinking, being, and doing. Sehingga hasilnya terus lebih baik. Tapi kalau Anda hanya meningkatkan cara Anda berpikir, tanpa Anda meningkatkan nilai-nilai diri Anda, juga tanpa meningkatkan efisiensi dari pekerjaan yang Anda lakukan, hal itu akan membuat Anda stagnan untuk tumbuh. Perhatikan kuncinya. Anda harus selalu tumbuh secara thinking, secara being, dan secara doing. Nah, bagaimana Anda sebagai entrepreneur untuk memiliki disiplin yang baik? Yang pertama, pastikan Anda itu memiliki disiplin sustainability. Artinya apa? Bahasa simpelnya adalah Anda harus berpikir bagaimana bisnis Anda terus berkembang. Berkelanjutan. Jangan cuman buka bisnisnya semangat, begitu jalan bisnisnya tidak semangat, akhirnya bisnisnya gitu-gitu aja. Ini banyak terjadi. Di beberapa klien yang saya dampingi, ya mereka kadang-kadang jago ngebangun, tapi tidak jago mengembangkan atau membuatnya menjadi besar. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana Anda menentukan bisnis strategi. Yang kedua, Anda harus bisa memprediksi ya, bagaimana ke depan. Ini namanya predictability. Anda harus selalu mengukur ya yang namanya marketing strategi Anda jalan apa enggak, sales strategi Anda jalan apa enggak, berhasil atau enggak, atau bahkan Anda selalu menilai customer relationship atau customer service Anda itu bagus atau enggak. Nah, ini nomor 2 dan ini berhubungan dengan business development. Ya, ini kata kuncinya. Yang ketiga, stability. Stability hubungannya apa, Coach? Bagaimana Anda selalu mentraining karyawan Anda? Bagaimana Anda selalu bisa mencari orang-orang terbaik? Bagaimana Anda harus bisa meningkatkan orang yang ada ini tumbuh? Jadi stabilitas Anda adalah berhubungan dengan bagaimana Anda memanfaatkan sumber daya yang ada dalam perusahaan Anda. Yang keempat, kalau Anda sustain, Anda bisa predictability ke depan, Anda stabil, Anda juga akan bisa konsisten. Konsistensi ini ada hubungannya dengan eksekusi yang Anda lakukan. Bagaimana Anda membuat standarisasi, bagaimana Anda selalu disiplin terhadap pelayanan yang Anda berikan. Anda selalu taat terhadap standarisasi yang sudah menjadi patokan keberhasilan bisnis Anda. Yang kelima adalah tentang connection. Jadi pastikan Anda punya jaringan juga. Anda selalu bertemu dengan orang-orang baru. Anda selalu menarik pelanggan-pelanggan baru. Pastikan 5 ini, ya, Anda memiliki produk bagus, Anda memiliki restoran atau kafe yang terlihat bagus, tapi Anda lupa, Anda harus berkembang. Pesaing di luar sana terus tumbuh. Tapi kalau Anda hanya melakukan hal itu aja setiap waktu,
Anda akan lupa bahwa pesaing akan mengambil pelanggan Anda. Nah, pastikan 5 ini. Sustainability, predictability, stability, konsistensi, dan connection. Anda bisa lihat di website saya juga sebenarnya, coachmargeti.com, penjelasan ini lengkap di sana. Dan Anda silakan subscribe YouTube saya, Margeti Herwin. Anda akan mendapatkan video-video tentang penjelasan-penjelasan bagaimana membangun bisnis dan membuat dia stabil untuk tumbuh berkembang. Oke. Kita lanjut lagi, karena ini menarik. Bangun 4 fundamental ini di bisnis sukses. Ada yang bilang, Coach, saya kan bisnis kuliner, Coach. Iya. Aduh, saya mau cari cuan dikit aja susah, Coach. Bagaimana saya bisa berpikir bikin fundamental, atau bagaimana saya berpikir untuk menumbuhkan. Pertanyaan saya begini. Jika Anda tidak pernah berpikir bisnis Anda menjadi besar, atau Anda tidak punya gambaran besar bisnis Anda seperti apa, Anda akan tetap berada di kondisi itu. Pastikan Anda mengerti bagaimana membangun self-mastery. Diri Anda, tim Anda harus selalu tumbuh. Yang kedua, financial mastery. Bagaimana Anda mengukur yang namanya kondisi keuangan, cash flow bisnis Anda. Bagaimana Anda terus meningkatkan aset-aset bisnis Anda menjadi tumbuh. Itu penting. Saya menyebutnya financial mastery. Saya nggak jelasin lebih detailnya, tapi dalam sesi coaching yang saya dampingi, saya membangun itu bersama klien saya, karena klien itu jadi paham dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua, team power. Financial yang oke, tapi timnya nggak oke. Bagaimana coach membuat tim oke? Ajari mereka. Coaching mereka, mentoring mereka. Sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah bagian terpenting dari usaha Anda. Sehingga mereka yang akan membangun dan semangat untuk menumbuhkan bisnis Anda. Karena banyak ide-ide mereka yang mungkin kita tidak akomodir. Dan ternyata ide itu ide bagus karena mereka yang berhubungan dengan pelanggan kita secara langsung. Yang ketiga, bangun customer building. Bagaimana Anda meningkatkan yang namanya prospek, ya, menjadi customer Anda, menjadi member, menjadi loyalty customer Anda, itu perlu proses. Ya, masing-masing itu berbeda strategi dan berbeda produk yang mereka sukai terhadap bisnis kita. Ya, bangun produk funneling sama dengan membangun strategi funneling. Ya, kalau ini baru tahu bisnis Anda, berikan produk-produk yang bisa mereka cicipi, bisa mereka tahu sehingga mereka tahu value dari produk dan bisnis Anda. Itu pertama, membangun customer building. Barulah kita berpikir tentang business development, pengembangan bisnis. Sehingga ini terus berputar, ya, para sahabat Bareka hari ini. Ya, pastikan Anda memahami ini. Yang berikutnya, nah ini masuk. Coach, bagaimana saya tahu bisnis saya siap diwaralabakan? Nah, teman-teman begini, ada istilah waralaba, ada istilah business opportunity. Waralaba itu kerennya franchise. Ya, ini ada aturannya yang diatur oleh pemerintah. Kita tidak bisa sembarangan membuat atau menjual bisnis kita. Jika satu, belum terbukti menguntungkan, Anda nggak bisa buat bisnis Anda namanya waralaba. Ya, yang kedua, Anda harus memiliki standar pelayanan produk dan jasa, ada sistem trainingnya, ada sistem pendampingan yang benar-benar terukur, dan Anda punya pola dalam mendampingi siapapun yang menjadi franchisee Anda, ini menjadi mutlak. Yang nomor 3, Anda memiliki ciri unik dan khas. Ya, kalau Anda cuma umum-umum aja, orang akan tidak mau untuk membeli produk Anda. Salah satu contoh misalnya Anda berbisnis kafe. Ya, kafe Anda makanannya biasa, kopinya tidak kelihatan unik, tidak kelihatan biasa. Orang akan berpikir untuk membuat atau membeli produk Anda. Mereka akan bilang, saya juga bisa bikin seperti itu. Tapi bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa bisnis Anda ini unik? Ya. Yang keempat, terdaftar di Haki. Yang kelima, dukungan berkelanjutan. Jangan cuma di awal mereka beli franchise, setelah itu ditinggalin. Mereka repot minta suplai bahan bakunya, mereka repot jika mereka butuh karyawan untuk dididik atau di training, dan mereka juga repot pada saat Anda tidak melakukan promosi secara berkelanjutan untuk produk yang mereka beli. Ya, nomor 6, mudah diajarkan. Jadi kalau Anda jual franchise yang sulit diajarkan, itu akan sulit juga Anda kembangkan bisnis Anda. Jadi biarkan ya franchisee Anda itu mereka sangat luar biasa dalam mengembangkan bisnis Anda, bahkan tumbuh lagi. Fokus Anda adalah mensupport mereka. Disitulah Anda bisa sangat tumbuh karena mewaralabakan bisnis Anda dan Anda bersama-sama mengembangkan bisnis yang Anda mulai dari awal tersebut. Nah, ini ada beberapa hal yang saya jelaskan perbedaannya nih. Kalau Anda belum menguntungkan, bukan berarti Anda nggak boleh jual bisnis Anda. Boleh, tapi namanya business opportunity. Tentu konsepnya berbeda.
tentu Anda tidak bisa memberikan fee yang lebih besar. Anda perlu membuat bisnis Anda ini bersama-sama dikembangkan dengan partner bisnis Anda. Makanya namanya business opportunity. Ya, mungkin business opportunity ini Anda berpartner dengan orang yang memiliki uang lebih, kemampuan lebih, networking lebih. Anda bekerja sama dengan dia, membangun business opportunity bersama. Tentu dengan win-win gitu ya. Nah, ini peluang bagi investor yang mengadopsi sebagian konsep waralaba atau bentuk peralihan dari usaha konvensional menuju konsep waralaba. Ya, business owner belum memenuhi kriteria waralaba nih. Kalau yang waralaba, hak khusus dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha, udah resmi. Dan pemerintah memberikan sebuah dukungannya, supportnya untuk Anda mendaftarkan izin waralaba Anda. Ya, dan ini sudah terbukti berhasil dan bisa digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, ini 4 sistem waralaba Indonesia itu yang umum tuh 4 ini nih. Waralaba dengan konsep format bisnis, waralaba dengan bagi keuntungan, waralaba kerjasama investasi, waralaba tentang produk dan merek dagang. Ini 4 kategori yang umum yang laku di Indonesia. Ya, salah satunya waralaba dengan format bisnis, dia jual produknya, dia berikan Anda haknya, dan dia memberikan format bisnis sesuai dengan standar operasional dia. Dan ini terjadi seperti mungkin Anda beli coffee, ya, coffee shop seperti beberapa yang sekarang bermunculan banyak, ya, itu ada ratusan kadang-kadang cabang kopinya, itu format bisnis. Yang kedua, waralaba bagi keuntungan. Mereka tetap menghandle, kita cuma taruh uangnya tapi tidak ikut di operasional. Dan ini bagi keuntungan, tentu dengan opportunity yang diberikan oleh masing-masing. Waralaba kerjasama investasi. Saya punya konsep, tapi saya menawarkan konsep saya ini oleh investor yang bisa juga mengembangkan kerjasama investasi lebih luas. Ya, sehingga ini bisa gabungan dari 1 dan 2. 1 dan 2. Iya. Dan kalau waralaba produk dan merek dagang, ini udah lengkap semuanya. Kita udah langsung bisa jual produknya, jual brandnya, dan sistem training udah jalan, dan nomor 4 ini yang paling ideal. Ya. Oke, nah ini waralaba di Indonesia. Ini ternyata dari data yang saya dapat gitu ya. Ini ada kontribusi STPW. STPW itu adalah surat tanda pendaftaran waralaba. Jadi Anda nggak sembarangan bisa mewaralaban bisnis Anda sebelum Anda terdaftar. Harus terdaftar. Harus terdaftar. Dan ini waralaba asing itu jumlahnya adalah 60,7% itu kuliner, Pak. Ya, 13,1 itu retail modern. Ya, pendidikan itu 11,9%. Ini waralaba yang masuk ke Indonesia, asing. Nah, kalau yang lokal, ya kuliner itu 41% itu lokal punya. Ya, pendidikan itu 11,5%, jasa kecantikan itu 9%, retail modern 7,7% dari seluruh bisnis yang ada saat ini. Ya berarti sisanya bukan di waralabain. Ya. Tapi jadi, kalau kita lihat angkanya antara yang waralaba lokal sama asing, yang justru yang mirip itu pendidikan ya. Masing-masing sama 11% ya. Iya, pendidikan. Kalau kulinernya asing 60%, kalau lokal cuma 41%. Yes. Dan ini sangat menarik karena berarti potensinya besar. Ya, potensinya masih sangat bisa diperoleh, dimaksimalkan lagi gitu ya. Nah, ini potensinya nih. Ini data dari Kementerian Perdagangan. Ya, menyerap tenaga kerja 628.000 orang. Ya, mencatatkan omset hingga 54,4 M gitu ya. Yang mengoperasikan 93.732 gerai. Sektor waralaba yang tumbuh stabil sebesar 5% tiap tahun mereka tumbuh. Ya, ini data kalau nggak salah saya dapat dari tahun 2018 kalau nggak salah ya. Nah, waralaba business supporting system. Nah, inilah yang harus Anda perhatikan supaya Anda bisa sustainable. Anda tumbuh berkembang terus. Kadang-kadang ini nggak pernah menjadi hal penting yang diperhatikan. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Ini kita bikin waralaba, tapi bahan baku kita kadang ada, kadang enggak. Makanya bagaimana Anda menjadi bagian dari supplier-supplier penting Anda, dan juga bagaimana Anda bisa bekerja sama, karena Anda adalah bagian bisnis dari supplier Anda juga. Nah, ini apa yang dilakukan Bareka nih, Pak. Ya, jadi apa yang menjadi ketersediaan bahan baku, itu menjadi satu peran mutlak kalau Anda mau mewaralabakan bisnis. Yang kedua, dukungan pelatihan dan pengetahuan. Jadi jangan ada dukungannya pada saat mulai aja, ya. Setelah itu lupa.
Di telepon susah, dicari trainernya nggak ada, ownernya keluar negeri melulu. Nah ini yang menjadikan Anda tidak siap mewaralapan bisnis Anda. Mestinya sebaliknya harusnya proaktif ya. Oh proaktif. Bukannya dicari baru belum tentu karena, ada. Karena franchisee Anda atau pembeli waralaba Anda itu kan partner bisnis Anda. Iya. Yang membuat bisnis Anda besar. Bukan berarti Anda cuma bisa jual kepada mereka setelah itu selesai tugas Anda sebagai franchisor gitu ya. Iya, iya. Nah, penyediaan SDM kompeten juga penting, Pak. Yang SDM yang sudah di training, ya sudah bisa bekerja langsung, karena itu akan menjadi sumber daya. Pertanyaannya simpel. Pernah nggak Anda tanya, kenapa franchisee itu beli franchise Anda? Bukan karena Anda cuma jago ngomong. Iya. Tapi supporting Anda sangat diharapkan oleh mereka, karena mereka nggak punya kuasa akan hal itu. Betul. Makanya ada beberapa klien saya atau beberapa kerabat saya bertanya, Coach, saya mau beli franchise apa yang baik? Saya bilang bukan bisnis jenisnya yang baik, tapi bagaimana supporting mereka yang baik. Ya, sistem pemasarannya, penjualannya. Jangan begitu kita beli, kita seakan-akan keterima masalah. Yang beli malah dapat masalah. Loh, saya kok nggak dapat kemudahan apapun ya, Coach? Padahal itu yang dia cari di awal. Padahal dia cari itu, dia mau beli itu. Kalau gini saya mending bikin sendiri, Coach. Gitu. Iya. Dan akhirnya tidak terjadi yang namanya bisnis partnership, bisnis yang memang sustainability ke depannya oke. Yang kelima, yang paling penting SOP pelayanan dan operasional yang mudah dan jelas. Nah, ini udah banyak pertanyaan ternyata. Iya. Pak Petrus udah banyak banget pertanyaan ya. Teman-teman, ini adalah beberapa singkat ini saya, dan semoga ke depan saya bisa memberikan lagi yang lebih luas lagi, karena ini sangat singkat waktunya, tapi saya lebih senang kita tanya jawab tentang bisnis waralaba ini. Baik, terima kasih atas presentasinya Coach Getty. Walaupun singkat, tapi sudah membuat banyak para peserta ini langsung melihat dirinya sendiri. Iya ya, jangan-jangan itu saya ya, memang begitu ya. Atau selama ini mereka masih ada di persimpangan jalan, ya. Apakah mau mewaralabakan atau mengambil waralaba nih, ya kan? Nah, jadi dengan apa yang dipresentasikan oleh Coach Getty ini mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi Anda semua untuk bisa memutuskan ke depan. Ya. Bagaimana sih kriteria dan penilaiannya sehingga Anda memutuskan, yes, this is the right time for me. Oke? Nah, saya nggak akan bertanya, karena nanti kalau saya bertanya akan diprotes oleh Anda semua, kenapa ngambil jatah Anda untuk bertanya, ya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan Anda semua kepada Coach Getty. Baik, pertama Ibu Leni Septia Purnomo di Jakarta Barat. Selamat siang Coach Getty. Mohon bertanya, apabila sudah menjalankan strategi marketing mix, ya, 4P ya mungkin ya, dalam berbisnis kuliner, bagaimana semisalnya masih gagal dan belum dapat market yang tepat? Mohon pencerahannya, Coach Getty. Ya, jadi gini, marketing itu adalah konsistensi. Kita nggak bisa hanya melakukan strategi pemasaran di awal kita membuka bisnis, atau di momen-momen tertentu ada event, misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, kita beriklan di situ. Selebihnya kita nggak beriklan. Nah, ini akan membuat kita nggak dikenal dan kita tidak ada di benak pelanggan kita. Nah, yang namanya marketing mix 4P, Anda harus sangat paham tentang produk Anda. Ya, Anda juga bisa menjelaskan harga Anda berdasarkan value yang Anda mau berikan. Yang ketiga, bagaimana Anda menceritakan tentang place, yaitu strategi bagaimana pelanggan dapat mudah ya menemukan produk Anda. Kalau dulu kita bilang lokasinya, tapi kalau sekarang mudah nggak ditemukan di online? Gampang nggak dia membeli? Itu adalah bagian dari strategi place. Yang keempat adalah promosi. Promosi yang Anda buat, apakah menimbulkan emosi dari komunikasi produk, dari komunikasi value yang Anda berikan. Jadi ingat bahwa marketing itu adalah konsistensi. Lakukan terus dan ukur. Jangan lupa ukur. Ya, dari strategi yang ini, berapa yang Anda dapat, berapa yang beli. Itu menjadi analisa Anda setiap waktu dengan tim marketing Anda, sehingga Anda bisa buat konten tentang produk, konten tentang price yang punya value, tentang place, tentang bagaimana kemudahan mereka mendapatkan produk Anda, dan tentang promosi. Jadi bukan promosi aja konten Anda. Anda bisa bikin konten produk, konten price, konten place, dan konten promotion yang paling penting. Oke, yang berikutnya. Oke, terima kasih Coach Getty untuk jawaban dari pertanyaan Ibu siapa tadi ya? Ibu Dewi ya? Ibu Dewi ya. Ibu Dewi ya. Oke, berikutnya Ibu Yuliana. Minta tipsnya dong Coach Getty. Kami ini kan pengusaha kecil melihat ke depan yang katanya perekonomian akan terpuruk. Ya, mungkin tidak terpuruk ya, agak masuk ke dalam zona resesi ya. Dan menjadi
jauh sangat khawatir ya. Bagaimana tipsnya Coach untuk menghadapi situasi yang penuh tantangan ini? Iya, bisnis sangat berhubungan dengan yang namanya emosional, arts ya, value yang Anda punya dalam menjalankannya. Kalau Anda bisa menciptakan problem menjadi peluang, itu berbeda sama Anda. Anda akan hilang rasa khawatirnya. Anda akan muncul rasa semangatnya dan rasa untuk menciptakan hal-hal baru untuk memberikan manfaat lebih bagi pelanggan Anda. Ini poin pentingnya. Karena begitu Anda khawatir, kreativitas Anda hilang. Anda hanya emosi tentang problem aja. Tapi bagaimana Anda bisa menemukan peluang-peluang yang ada yang orang lain nggak lihat? Anda bisa menemukan itu kalau hati Anda tenang, dan Anda penuh kreativitas, Anda penuh ide. Ingat, uang Anda dapat dari ide, percaya diri, dan take action. Ide, confidence, action. 3 ini harus Anda lakukan untuk Anda mendapatkan cuan. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Oke, berikutnya lagi. Oke, jadi ide, action, percaya diri. Percaya diri, ide, percaya diri, diri, dan action. Ya. Anda punya ide, Anda nggak percaya diri, percuma. Anda nggak pernah lakukan, Anda cuma ngomong-ngomong ide aja. Tapi begitu Anda punya ide, Anda percaya diri, dan Anda take action, cuan akan datang ke diri Anda. Oke, jadi ntar beli Procis Freddy, langsung take action, Mantap. bikin puff pastry yang tadi diajarin sama Septian. Ya. Oke, berikutnya Ibu Handuyeni Surtening Dewi. Siang Coach, apa yang harus dipertimbangkan? Apakah usaha makanan itu masih layak dijalani dan dikembangkan menjadi usaha waralaba atau ditutup saja dan tidak dilanjutkan? Iya. Ada hal yang paling menarik yang saya ditanya sama klien saya, persis seperti yang Ibu tanya ya, Ibu Devi ya. Ibu siapa tadi itu? Ibu Weni. Bisnis itu ya jangan fokus di produk, tapi fokus di value. Artinya apa? Kalau kita yakin produk kita atau bisnis yang kita lakukan itu memberi manfaat kepada pelanggan kita, dan kita bisa jelaskan value dan manfaat itu apa, uang yang datang, Bu. Masalahnya sekarang kenapa kita frustasi? Kita sendiri nggak tahu tentang bisnis kita. Kita nggak tahu nilai-nilai yang kita mau berikan yang berbeda dengan pesaing kita untuk bisa membuat klien dapat manfaat lebih. Poinnya itu aja. Kata-katanya simple. Bisnis jangan terlalu fokus di produk, tapi fokuslah kepada value, karena pelanggan itu mendapatkan value dalam bentuk produk atau jasa yang Anda berikan. Oke, jadi memang ya kadang-kadang chef ya, coach ya, chef lagi. Oke, karena memang bisa jadi chef juga nih kayaknya Coach Getty. Memang coach ya, saya lihat ada orang yang saya lihat produknya bisa-bisa aja tuh ya, tapi ramenya minta ampun ya. Mungkin karena dia punya kreativitas untuk menciptakan value itu ya. Benar. Okay. Saya pernah ketemu 2 orang penjual makanan. Yang satu secara produk oke. Harga lebih murah. Yang satu produknya biasa aja, harga lebih mahal, tapi dia buka lebih pagi, Pak. Oke, itu value-nya. Value-nya dia buka lebih pagi, karena orang butuh pagi-pagi makanan tersebut, sehingga dia habis duluan. Begitu pesaingnya buka, udah siang, walaupun harganya lebih murah, orang nggak beli karena orang sudah makan produk yang pagi tadi. Gitu. Itu value sesimpel itu sebenarnya. Jadi mencari value itu nggak rumit-rumit amat ya, nggak harus pergi ke Gunung Kawi ya. Tapi melihat di sekitar tempat Anda jualan, apa sebenarnya value-nya yang akan Anda berikan buat mereka. Berikutnya Ibu Devianti di Kediri, Jawa Timur. Untuk memulai bisnis, apa yang harus disiapkan selain modal dan niat? Ya, dan bagaimana cara membaca segmentasi pasar? Silakan, nah, ini di sesi coaching atau workshop yang saya biasa lakukan tuh, saya minta pebisnis bikin bisnis modelnya dulu, Pak. Bisnis model. Bisnis model itu terdiri dari beberapa elemen yang harus Anda perhatikan untuk Anda bisa memahami siapa segmen utama Anda, apa value-nya, mana channel marketing pemasaran yang penting yang harus Anda jaga, dari mana sumber masuk uang di bisnis Anda. Karena kita jangan asal membuka bisnis aja, terus kita coba sana, coba sini, lihat sana, lihat sini, training ini, training itu. Akhirnya kita sendiri bingung. Orang lain sukses ikut-ikutan. Ikut-ikutan, ya. Yang ini lagi menjamur, ikut-ikutan. Jadi, yang paling penting adalah Anda kuatkan dulu identitas dari bisnisnya. Identitas itu gini, yang pesaing saya jual produk yang sama juga, dia kafe juga, saya juga buka kafe. Tapi saya bisa menjelaskan bahwa kafe saya adalah kafe yang tidak bisa Anda temui di tempat lain. Dari mana? Pelayanannya, nilainya. Kalau produk mungkin sama-sama aja. Tapi begitu orang datang ke sana, orang coba produknya, orang dapat apa yang diinginkan oleh mereka. Mereka akan stay menjadi pelanggan loyal Anda. Seperti itu.
Betul. Ya. Saya sering melihat kafe yang bahkan yang langganan saya rame ya. Kalau saya lihat secara produk sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Value-nya adalah yang menjadi berbeda ketika kita berada di sana. Ownernya itu nemenin kita, ngobrol, memperkenalkan kita dengan tamu-tamu yang lain. Konsisten loh, bertahun-tahun begitu loh. Sehingga kita punya banyak teman di sana. Jadi, jika Anda jadi pebisnis, Anda bukan bos. Anda adalah pelayan pelanggan Anda. Itu poin penting. Supaya pelanggan Anda merasa terlayani. Dia nggak peduli siapa bosnya, dia nggak peduli. Kebanyakan ownernya usaha maunya nunjukin kepada pelanggannya dia bosnya. Ya, akhirnya pelanggannya itu juga tidak melihat sesuatu yang dilayani gitu. Iya. Padahal mereka mencari pelayanan terbaik dan produk yang mungkin baik, oke lah. Tapi kan mereka itu kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang lebih berkualitas sama yang enggak. Tapi karena kita di situ seneng berdiskusi, berinteraksi sama mereka, kita jelasin produknya. Itu jadi berbeda. Iya. Baik. Berikutnya. Ini banyak yang tanya, ini luar biasa. Ibu atau Bapak Damar, maaf ya kalau saya salah sapa ya, dari Kudus yang penting, dari Jawa Tengah. Mau tanya nih, Coach, menurut Coach Getty, untuk bisnis kuliner ke depannya itu bagaimana prospeknya? Terlebih, kita semua tahu saat ini sudah banyak yang menjamur usaha kuliner, dan saat ini juga banyak orang yang sudah mau masak sendiri di rumah. Mengingat tahun depan akan ada kondisi yang katanya resesi ekonomi. Bagaimana sih kita menyiasati ini, Coach? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya panjang dan sangat menantang untuk dijawab. Ya, artinya pada saat kita buat resto untuk orang sekitar kita dulu datang. Kalau kita buka resto tapi orang sekitar kita nggak datang, itu udah kesalahan besar. Kesalahan besar ya? Ya, kenapa lingkungan kita kok yang di samping-samping nggak mau datang ke resto kita gitu? Poinnya begini, mereka mungkin bisa masak. Tapi nggak seterusnya mereka akan memasak. Karena mungkin mereka butuh hiburan, mereka butuh suasana yang berbeda, gitu ya. Resesi adalah kondisinya. Belum tentu orangnya resesi. Betul. Belum tentu. Kalau dibilang resesi Indonesia, kemarin pandemi kita baik-baik aja tuh. Ya, orang negara lain udah pontang-panting apa segala macam, kita santai aja. Kenapa? Kita sudah terbiasa hidup susah. Walaupun nggak ada resesi, kita juga susah. Tapi orang susah itu juga mau makan di restoran. Mau. Iya. Dia bukan orang yang gua susah, mental gua juga susah, sehingga gua jagain uang gue supaya ya udah deh, sayang. Aduh, hidup itu bukan untuk di-stressful. Hidup itu untuk dinikmati bertahap. Kita boleh dong punya uang, saya mau juga makan di restoran yang orang-orang sukses makan. Nah, ini bagaimana kita memberikan sosialisasinya, informasinya, komunikasinya. Ya, kalau kita memang produk premium kelas atas, kita memang berada di situ nggak ada masalah, itu bagian dari produk kita. Tapi orang yang lain yang melihat bahwa dia bukan segmennya, tapi dia mau sekali-sekali nyobain makanan yang enak tersebut. Kenapa? Karena dalam kita berpromosi, kita tidak mengklasifikasikan segmen-segmen tertentu, tapi kita memberi manfaat. Kita memberi sebuah kualitas terbaik untuk siapapun orang itu mau datang ke bisnis kita, atau ke kafe kita, atau ke resto kita. Itu cuma untuk strategi kita aja, segmented. Tapi tidak perlu kita bilang, restoran ini hanya untuk orang yang jet set. Begitu datang orang yang ini, oh kamu nggak boleh masuk sini. Itu kan berarti kita mendiskriminasi. Nah, hal-hal kayak gitu, saya rasa perlu dibangun value-nya. Jadi, fokus ke identitas, karena identitas yang jelas terhadap bisnis Anda akan menciptakan value yang dibutuhkan oleh pelanggan Anda. Itu poinnya. Good. Ya, kalau kita lihat sih warung mie instan ya contohnya, Coach ya. Mie instan. Warung mie instan, siapa sih di rumah yang nggak bisa masak mie instan ya? Kalau kita bilang semua orang banyak yang mulai senang memasak. Ya, kalau masak yang susah-susah mungkin nggak semua orang. Tapi masak mie instan, saya yakin semua orang bisa. Anak kecil aja, SD aja bisa. Ya. Tapi tetap aja kita pergi juga mau ke warung mie instan sekali-sekali. Bahkan sekarang ada resto yang mie instan sebenarnya, tapi laku gitu ya. Dan itu dia melihat peluang itu. Jadi itu value-nya bagaimana di warung mie instan itu kita mendapatkan satu value ya kan. Suasana ya, ngobrol-ngobrol ya, dan Anda sebagai pemilik usaha bisa membuat pelanggan Anda betah dan nyaman di situ dengan balik lagi dan balik lagi. Oke, nah, Pak Damar. Ya. Berikutnya Ibu Neneng Rita News bertanya pada Coach Getty, ya, bagaimana menghadapi price war dari para kompetitor karena terkadang sulit mempertahankan loyal customer. Apa ya? Jadi gini, kalau yang namanya loyal customer, harga naik dia nggak akan bergeser.
Loyal, customer, harga naik nggak pindah. Nggak bergeser, karena dia tidak ada masalah dengan uang. Oke. Dia sangat cinta kepada produk kita. Itu namanya loyal customer. Itu baru loyal customer. Tapi kalau kita naikin harga, customer kita hilang, itu namanya bukan yang loyal. Tapi itu adalah customer biasa. Customer biasa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui ada yang loyal, ada yang biasa, ada yang mungkin so-so. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita jual murahan, yang datang orang murahan. Karena orang itu memang membeli produk kita karena harganya murah. Begitu kita naikin harga, dia pergi. Karena dia memang fokusnya bukan nyari makanannya, tapi nyari harganya yang murah. Kenapa kita gagal di situ? Kita gagal menjelaskan kualitas. Gagal menjelaskan kualitas. Kita gagal menjelaskan kualitas dan value dari produk kita. Tapi kalau kita berhasil dalam menjelaskan itu, dan pelanggan merasakan iya beda rasanya, dan kita mempertahankan kualitas, jangan takut. Customer loyal itu nggak akan pernah kemana-mana. Banyak kok yang terbukti, ya. Ada resto yang tetap harganya mahal walaupun pandemi, dan dia komit tidak memecat karyawannya, karena dia memang komit karyawannya adalah karyawan yang terbaik, yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kualitas produk yang terbaik juga. Nah, ini poinnya. Ini poinnya. Jadi, kalau kita bicara online, marketplace itu bukan channel yang utama, bukan. Tapi channel marketplace itu adalah menjual kepada orang-orang yang cari produk murah. Kita nggak bisa bersaing harga di marketplace. Makanya marketplace itu adalah red ocean-nya. Anda harus bisa tarik database dari marketplace ke kolam kecil Anda. Ke Blue Ocean ya. Ke website Anda, ke Instagram Anda. Untuk mereka bisa bertransaksi langsung kepada Anda. Tentu bangun trust. Karena biasanya orang beli di marketplace karena dia nggak trust sama kita. Dia takut ditipu. Karena banyak juga orang yang memanfaatkan situasi. Orang sudah beli barangnya, beli produknya. Nggak dikirim. Gitu kan. Atau dikirim tidak sesuai dengan harapan. Nah, makanya kita lihat. Biasanya tuh kalau ibu-ibu tuh ya yang biasa belanja online, dia lihat tuh dari reviewnya. Nah, jadi review itu menjadi penting di marketplace. Tapi ada nggak marketplace yang jual mahal? Ada. Klien saya ya cuma produk kaos sablon, omsetnya bisa 4, sekian miliar tiap bulan. Dia nggak punya toko dan jual online, dan 1 tahun sudah tambah 3 gudang. Jadi nggak bisa kita bilang, oh coach bisnis ini nggak menarik. Enggak, bagaimana dia menekuninya, bagaimana dia paham dan dia dapat identitasnya, pelanggannya akan terus bertambah. Bahkan dia menolak 1.200 order per hari Pak Petrus. Menolak order lagi? Menolak order udah poinnya. Tapi marketplace. Kasih kita deh ordernya. Luar biasa. Tapi gini ya, coach. Bareka tahun 2018 pernah mengadakan suatu market survey ya. Yes. Waktu itu juga kami memfokuskan pada produk yang kalau roti, yang kalau harganya dinaikkan. Karena kan waktu itu juga banyak terjadi kenaikan bahan baku, terutama waktu itu yang minta kami untuk melaksanakan survei ini adalah perusahaan coklat. Jadi coklat waktu itu naik banyak ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sadar harga roti yang Anda beli sehari-hari itu jika ada kenaikan? Sekian persen, hampir mayoritas ya, menyatakan ternyata nggak sadar. Harganya sudah naik. Oke. Kalaupun dia sadar ada kenaikan, apakah Anda bersedia untuk harga roti tersebut dinaikkan? Sebagian besar bersedia dengan syarat kualitasnya tidak dirubah atau diturunkan. Jadi kami berkesimpulan bahwa sebenarnya ya selama Anda tetap konsisten, tadi ada kata konsistensi ya di presentasinya Coach Getty ya di awal ya. Konsistensi itu memang benar penting, dan itu yang membuat kalau yang tadi Coach Getty bilang bagaimana loyal customer dibangun, itu salah satunya adalah konsistensi, terutama di bisnis kuliner. Jadi jangan Anda hari ini bikin asin, besok manis, besok rubah lagi barang yang sama ya. Jadi harus konsisten lah ya, ukuran, karena pelanggan tuh nggak suka dibohongin. Ya kan Coach? Kalau dibohongin, masa sih saya udah bayar harga 50.000 per potong, ujung-ujungnya dapatnya cuma begini doang. Saya kan maunya dapatnya yang sesuai value tadi 50.000 itu sebenarnya apa harapan saya di situ. Oke, itu loyal customer Bu. Jadi ya kalau yang loyal naik harga tidak pindah. Berikutnya Irma Nuril Akyar Denpasar. Wah, ini kan kita punya penanya dari seluruh Indonesia. Benar, Pak. Mau tanya nih, Coach, untuk bisnis kuliner jenis waralaba yang mana yang kebanyakan digunakan ya? Apakah format bisnis atau investasi atau yang lainnya? Mungkin yang tadi bisnis opportunity atau yang... Jadi yang paling banyak digunakan adalah yang menjual brand dan merek dagang tadi. Tapi kelemahannya, ya supportnya kadang-kadang ada yang bagus, ada yang enggak gitu.
Jadi dia lebih fokus kepada meningkatkan brandnya dikenal, ada di mana-mana. Seakan-akan orang membeli produk ini menguntungkan, tapi banyak juga yang nggak menguntungkan sebenarnya. Oh, oke. Bahkan kalau perlu dia dandan-dandannya supaya kelihatan untung ya. Kelihatan untung karena dia punya 500 outlet, 1000 outlet. Untungnya belum tentu. Nanti tutup lagi gitu ya. Iya, Nah, ini yang perlu Bapak, Ibu ya yang sekarang menyimak acara ini untuk melihat supportingnya. Supporting. Karena kita itu beli waralaba butuh supporting jangka panjang. Karena bisnis itu bukan langsung buka langsung maju, enggak. Dia butuh proses jangka panjang. Kita harus teliti apakah produknya ini akan long time dibutuhkan orang atau cuman tren aja. Nah, itu kita lihat. Bagaimana support terhadap bahan bakunya? Bahan bakunya naik turun nggak sehingga harga kita nggak bisa stabil atau bahan baku ini susah didapat, ya, dan lama pengirimannya itu juga menjadi pertimbangan kita. Yang berikutnya lagi sumber daya manusia. Kita beli franchise, emang kita yang tungguin coffee shop kita kan enggak, kita punya duit. Bagaimana dia support juga untuk memberikan orang, pegawainya, pelatihannya gitu ya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Dan yang paling penting adalah supportan terhadap pendukung tadi, trainingnya gitu ya. Supporting sistemnya. Dan dia melakukan promosi juga nggak? Aktif nggak? Jangan cuman buka, setelah buka kita jadi repot. Banyak yang mengeluh seperti itu. Karena gini Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu beli waralaba, peran kita untuk mengembangkan bisnis kita itu di atas 60-70%. Peran kita. Peran kita sebagai pemilik beli franchise. Oh, waralabanya. 60-70% peran kita. Kita nggak bisa gantungin yang dari franchisor-nya. Nggak bisa. Enggak. Nah, kecuali Anda beli waralaba, manajemennya dia. Anda cuma taruh uang. Oke. Nah, itu lebih aman. Anda cuma 20-30% aja, cuma ngelihat laporan keuangan. Cuman cuannya nggak berapa gede, karena mereka yang memanage. Kita cuma taruh uang seperti investasi tadi. Jadi tergantung kebutuhan. Saya juga kan dampingin beberapa eksekutif yang pensiun nih, MPP, ya, masa persiapan pensiun saya dampingi, saya tanya, setelah pensiun apa yang diinginkan? Ya tentu mereka ingin menikmati hidup, ya menikmati uang yang mereka tabung. Jangan berbisnis yang resikonya gede lagi. Masih sibuk lagi operasional. Padahal dia pensiun. Tambah stres loh. Begitu ini kok malah tambah stres gitu ya. Anda harus lihat hal ini. Atau yang paling gampang Anda buka kos-kosan, Anda duduk, diam, terima kos-kosan karena tempat Anda sangat strategis, itu lebih baik. Tapi banyak yang senang tantangan. Iya. Senang tantangan karena dia merasa kerja ini perlu tantangan nih coach gitu. Iya. Kalau banyak duduknya santai-santai, saya cepat pikun. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Nah, tanya, ini siapa nih yang bertanya nih, yang mengenai laporan keuangan? Soalnya namanya belum dimunculkan, coba ada. Pak Bagus. Oh, Pak Bagus dari Dapur KS. Dapur KS Jakarta. Nomor 1 pertanyaannya untuk Coach Getty. Ya. Laporan keuangan yang baik untuk UMKM pemula seperti apa? Itu dulu, Coach. Ya, yang Bapak bisa ngerti. Jangan dibikin laporan keuangan, Bapak nggak ngerti maksudnya apa. Itu berarti laporan keuangannya nggak baik. Betul. Ya, laporan keuangan itu adalah hasil dari apa aktivitas bisnis yang kita lakukan. Itu laporan keuangan. Tapi saya biasanya ada yang lebih penting. Bikin cash flow-nya. Cash flow. Bikin budgeting cash flow-nya sehingga kita tahu keadaan keuangan kita, uang masuk, uang keluar setiap waktu. Sisa saldo ada minus apa enggak? Iya. Kelihatannya untungnya gede, jualannya banyak, tapi minus terus saldonya. Minus terus saldonya itu bahaya. Anda akan masukin uang Anda terus. Bisnis yang sehat adalah menguntungkan dan cash-nya bagus. Menguntungkan cash-nya nggak bagus, tunggu waktu. Anda akan stop karena Anda nggak punya uang. Nggak mungkin Anda minjem uang terus. Ya. Sekarang cash-nya bagus, bisnis nggak menguntungkan. Sama juga. Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu juga. Jadi itu yang poin pentingnya. Oke, itu sudah dijawab ya Pak Bagus ya. Yang bisa Anda mengerti dan bisa membuat Anda mengambil keputusan apa yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan Anda. Nomor 2, strategi UMKM seperti apa yang baik untuk menentukan unique value proposition atau UVP untuk target konsumen kita. Itu aja katanya. Jadi gini, setiap segmen pelanggan kita kemungkinan membutuhkan value yang berbeda. Setiap segmen perlu value, mungkin perlu value yang beda-beda. Jadi yang namanya unique value proposition bukan dari sisi kita yang unik. Oh, bukan kitanya nih. Bukan kita unik, tapi kita memahami pelanggan kita ini butuhnya apa. Kita berikan apa yang dia butuhkan, dan strateginya berbeda antara segmen yang satu dengan segmen yang lain. Makanya kita harus punya step sales process terhadap segmen yang berbeda. Karena step sales process yang kita buat untuk mereka membeli produk kita, itu tergantung dengan apa yang dia suka, apa yang dia cari. Jadi kita harus jeli untuk mengetahui apa kebutuhan customer. Lakukan market research. Nggak apa-apa lakukan market research. Jadi kita tahu kebutuhan yang ini. Jangan kita merasa strategi kita untuk semua segmen. Keunikan kita pasti dibutuhkan oleh semua segmen. Nggak bisa.
Disitulah kejelian kita untuk melihat unik dari segmen customer. Ya, jadi UVP-nya bukan di kita, tapi bagaimana di customer ini kita melihat UVP-nya ada di mereka itu apa yang mereka butuhkan. Ya, dari situ kita bikin strateginya untuk menjangkau mereka. Berikutnya Ibu Ningsi di Depok. Seperti must be flexible, life management, resiko yang kita hadapi bermacam-macam, seperti keterbatasan SDM atau dari bisnis yang kita jalani, CEO kita menghadapi problem dari efek of business yang kita jalani. Bagaimana cara yang harus kita lakukan ketika ingin meraih keunggulan sebelum adanya problem dari bisnis? Ya, saya jawab itu dulu ya. Nah, ini tadi poinnya adalah prediksi. Prediksi, oke. Predictability yang bisa kita ketahui sebagai CEO adalah satu, kita selalu mengukur strategi marketing kita itu meningkatkan suspek dan prospek berapa. Apakah selalu meningkat atau nggak meningkat? Berapa pelanggan baru yang datang, berapa pelanggan lama yang benar-benar stay? Yang stay. Pelanggan baru yang datang itu adalah kita membangun yang namanya value, ya, lifetime value. Strateginya adalah market share, tapi begitu mempertahankan pelanggan loyal, strateginya adalah wallet share. Bagaimana kita membuat mereka membeli lebih dari pelanggan yang loyal. Tapi untuk mendatangkan pelanggan baru, kita perlu mengetahui market share tadi. Ya, dan ini yang dipentingkan adalah predictability terhadap strategi marketing. Strategi sales yang kita lakukan, juga kita perlu ukur. Karena marketing itu mendatangkan prospek, sales itu strateginya adalah membuat prospek jadi customer. Jadi ini dua strategi yang berbeda. Ya, yang harus Anda ukur dan Anda terus cek sehingga dia bisa terus mendatangkan penjualan yang meningkat kepada bisnis Anda. Biasanya yang saya lihat problemnya mungkin mereka nggak bisa membedakan marketing strategi sama sales strategi, overlapping aja. Marketing itu dipikir sales, sales itu marketing. Ya kan? Jadi gini, saya pernah mempunyai pengalaman di klien saya yang saya dampingi, mereka tim marketing sama tim salesnya satu ada di brand. Perusahaan mereka punya 4 brand. Jadi setiap brand itu punya marketing, punya sales, punya marketing, punya sales setiap brand. Itu kan suatu pemborosan. Akhirnya kita melakukan restrukturisasi. Marketing kita tarik ke pusat, dia fokus kepada branding dan marketing strategi, sales fokusnya jualan aja. Dan ternyata omsetnya bisa naik 1000%, Pak. Dalam 3 bulan. Karena semuanya fokus. Gitu. Ya, kalau di pertempuran itu orang marketing sama orang sales tuh nggak turun bareng-bareng. Ya, yang marketing itu bikin strategi bagaimana supaya nanti yang prajurit yang berperangnya itu sudah siap lah ininya ya untuk disupport ya pada saat perang. Berikutnya, saya memiliki usaha. Nah, ini siapa nih? Usaha cemilan. Masih orang sama. Sama ya. Saya memiliki usaha cemilan, banyak tawaran aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk yang survive untuk industri kreatif dalam menghadapi isu resesi. Nah, ini gimana nih? Usaha cemilan. Jadi sebenarnya gini, aplikasi itu adalah channel marketing kita. Ya, semakin banyak channel marketing yang bisa Anda gunakan, semakin gampang dan mudah Anda menginformasikan dan mensosialisasikan produk Anda. Itu poin utamanya. Yang namanya pasca pandemi sudah terjadi, tapi banyak juga bisnis yang terus bertahan karena mereka kreatif. Kreatif dalam menentukan strategi, kreatif dalam membuat bisnis itu tetap tumbuh. Dan itu yang paling penting sehingga cemilan tadi benar-benar dibutuhkan. Saya punya beberapa klien saya yang snack ya. Dan saya bilang, bagaimana menemukan peluang, bagaimana menemukan segmen target yang membutuhkan produk kita di waktu yang tepat. Waktu pandemi, mahasiswa kerja di rumah. Pekerja kerja di rumah. Kenapa itu nggak menjadi segmen utama kita? Untuk dijual dalam bentuk paket. Sekali beli, ya banyak. Sehingga dia seminggu aman. Makanan cemilannya tersedia di rumah. Karena nggak boleh keluar. Itu masa pandemi. Nah, itu salah satu strategi untuk bagaimana kita melihat peluang di kondisi yang ada saat ini, Pak Petrus. Nah, jadi kalau Anda bisnis cemilan ya menurut saya ya tinggal tadi Coach Getty sudah bilang ya, bagaimana Anda bisa melihat value buat masing-masing segmen. Tadi Coach Getty bilang segmen mahasiswa, segmen karyawan, segmen ibu rumah tangga ya. Itu mungkin kebutuhan cemilannya beda-beda dan channelingnya beda-beda untuk jualannya ya. Dan jangan lupa kalau Anda cemilan
pastikan Anda memakai keju Pro Cheese untuk cemilan Anda, karena itu di situ adalah salah satu potensi cuan, ya. Berikutnya Ibu Siti Umi Kulsum dari Pemalang, Jawa Timur. Jawa Tengah, Pemalang. Jawa Tengah. Oke. Izin bertanya, bagaimana cara mengatur cash flow yang ideal bagi para pengusaha rintisan atau startup yang di bidang yang kategorinya masih UMKM? Apakah ada strategi khusus bagi para pengusaha pemula untuk yang masih UMKM dalam memanajemenkan finansial usahanya? Dan masih usahanya tersebut karena masih merintis di awal-awal masih lemah, ya. Nah, itu pertama. Oke, nanti kita lanjut yang pertanyaan keduanya. Mungkin itu dulu. Jadi gini, Coach. Pada saat Anda bisnisnya baru mulai, pasti uang Anda terbatas. Pasti, iya. Pastikan Anda tidak memberikan termin pembayaran yang panjang, karena ini biasanya utang nih. Kepada orang beli ya dikasih utang, temponya panjang. Kita kalah waktu dengan kita harus beli produk bahan baku lagi. Iya. Nah, pastikan semuanya itu dalam kondisi cash aja dulu deh. Cash flow yang bagus karena uang masuk lebih besar dari uang keluar. Anda harus prediksi. Jadi kalau kita bikin cash flow di usaha UMKM kita sehat, pertama kita harus mentargetkan pemasukan. Jadi kita bikin budget pemasukan dan budget pengeluaran yang benar-benar kita hitung dan itu adalah efisien. Kita nggak bisa bakar duit. UMKM bakar duit selesai, nggak bisa. Ya, kita jangan ikut-ikutan bisnis yang gede, yang lagi bakar duit, kita juga harus bakar duit. Ngapain kita bakar duit? Yang paling penting adalah Anda harus memahami segmen Anda yang terdekat dengan Anda dulu. Itu fokusnya. Supaya biayanya nggak terlalu besar. Jangan Anda berbisnis di Jawa, Anda jualnya ke Sumatera. Itu udah waktu bayarnya mundur. Itu akan membuat Anda berantakan. Tapi fokus dulu di lingkungan Anda. Di sekitar Anda. Bagaimana Anda memberikan produk-produk yang mereka butuhkan dan tepat seperti apa yang mereka cari. Itu yang pertama, Bu. Untuk cash flow, Bu. Ya, jadi jangan bakar uang. Nomor satu ya. Karena Anda terbatas nih. Bakar roti aja. Oke. Nomor kedua pertanyaannya, apa rahasia untuk bisa tetap survive, meningkatkan produktivitas dan skala usaha di masa era yang sudah mulai selesai nih masa pasca pandemi ini? Ya, nah untuk meningkatkan produktivitas, lihat rantai produksi Anda. Ya, dengan Anda membuat dia hemat, Anda membuat pekerjaan itu yang tadinya dikerjakan 2 orang bisa jadi 1 orang, itu akan meningkatkan produktivitas. Jadi kalau meningkatkan produktivitas bukan dari bahan bakunya, tapi dari pola kerjanya. Bagaimana Anda menjadikan orang-orang yang bekerja sama Anda benar-benar bisa menghasilkan produk lebih. Ya, produktif. Ini produktif jadinya. Jadi Anda dengan biaya yang sama Anda bayar harian, tapi Anda dapat produk yang lebih. Anda bisa dengan borongan, bisa, tapi kualitas Anda perhatikan. Klien saya juga pernah ada yang coach ini orang-orang ini secara harian dia oke, tapi produknya nggak meningkat. Kita cek bagaimana pola kerjanya. Akhirnya kita bagi. Yang tadinya pola kerja dia bikin boneka dari mulai jahit 1 boneka 1 orang, kita bikin kelompok berlima. Yang ini adalah pasang kuping, yang ini pasang tangan. Jadi rantai berjalan itu ternyata lebih efisien dan lebih produktif. Kenapa? Karena orang itu bekerja dengan fungsi yang sama. Dan dia tidak perlu berpikir untuk mengerjakan 5 kategori kerja dalam 1 kerjaan. Tapi sekarang dia hanya 1 kategori kerja, 1 waktu. Dan ternyata produknya lebih banyak. Dan akan membantu orang yang kerjanya lambat. Gitu, dan dibagi 5 honornya. Nah, itu poinnya. Ya, jadi naikkan produktivitas, itu penting ya. Oh iya, ini sudah masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf ya bagi yang belum pertanyaannya dibacakan, karena ada keterbatasan waktu. Oke? Pertanyaan yang terakhir berasal dari Pulau Madura di Semenep, Ibu Asi. Saya jualan di desa nih Pak. Ada pelanggan yang dari kota sampai datang untuk beli mie di saya. Wah, luar biasa. Keren. Dia menyarankan untuk buka di kota supaya nggak jauh-jauh dia nyari mie-nya Bu Asih nih. Belum terwujud nih Pak, saya masih bingung harus mulai dari mana. Modal juga nggak ada kalau mau buka cabang. Bagaimana ya cara suplai bahannya juga karena jauh. Nah, mungkin Coach Getty bisa kasih pendapat bagaimana. Sebenarnya ini bukan masalahnya di Ibu, ini masalahnya di pembeli. Jadi, Bu, jangan buru-buru melihat peluang karena baru 1 orang yang mencari produk Ibu di kota yang lebih jauh dan lebih besar sehingga membuat Ibu repot kalau Ibu mengikuti pola itu. Justru yang Ibu perlu pikirin adalah Ibu tetap di usaha Ibu saat ini ya di desa. Tapi Ibu bisa kirim dengan cepat orang untuk di kota kalau mau beli. Itu yang paling utama, poin Ibu. Jadi Ibu membangun kerjasama dengan Gojek mungkin, atau dengan siapa yang bisa mendistribusikan, itu lebih penting. Dan coba Ibu tawarkan produk Ibu untuk inden. Jadi,
hari Sabtu besok nih weekend saya mau bikin makanan ini nih. Silakan yang mau pesen dulu dan bayar dulu. Ibu dapat modal lebih awal. Open PO. Open PO gitu. Ibu lebih keren lagi, ibu buka aplikasi mungkin di marketplace atau apapun platform yang ada saat ini banyak. Open. Atau lewat WA juga bisa open PO, Pak. Ya. Ya, kita buatin dulu. Ya, ini dilakukan oleh satu klien saya yang dia mengeluhnya begini. Coach, saya ini buka resto di pinggir stasiun kereta. Ya. Dia menganggap di pinggir stasiun kereta pasti rame karena keluar kereta tuh banyak orang. Iya. Ya, dan dia buka warung makan. Tapi ternyata saya tanya, satu hari yang beli berapa, Bu? Paling 3, 4. Kenapa? Karena orang sudah turun kereta mau buru-buru pulang. Itu. Jadi salah kita menilai bahwa tempat ini rame pasti banyak yang beli. Itu pemikiran kita yang tidak pernah mensurvei. Terus saya bilang, Bu, orang yang pulang itu pasti butuh makan. Bener, Coach. Tapi dia nggak punya waktu. Karena dia sudah kemalaman dan harus langsung pulang. Kenapa nggak bikin frozen, Bu? Ternyata setelah dia bikin frozen, Take away. satu hari orang yang keluar dari stasiun beli frozen dia bisa sampai ratusan, Pak, ayamnya, Pak. Tuh. Omset dia bisa tumbuh ribuan. Kenapa? Ngelihat peluang yang ada. Bahkan dengan ada frozen, dia tempelin lagi label. Menerima pesanan untuk arisan. Menerima pesanan untuk acara. Alhamdulillah, si ibu ini sekarang luar biasa. Sampai nolak-nolak order. Jadi kalau kita runut tadi apa yang Coach Getty sampaikan, UVP, Unique Value Proposition, atau keunikan value yang kita berikan itu adalah sesuai dengan segmennya. Yang segmen orang pulang sama segmen orang pergi beda. Benar. Ya, benar. karena orang pulang mau buru-buru menuju sampai rumah. Iya. Jadi dia mungkin perlu bekal, nanti sampai rumah dia makan masakan ibu. Yes. Ya. Nah, Yes. ini yang Ibu Asih di Sumeneb. Lihat UVP dari customer Anda yang dari kota itu apa? Iya. Ya, Coach Getty, terima kasih. Terima kasih Pak Petrus Waktu yang berharga dan dari semua Coach kru Bareka. Terima kasih dari saya karena kita semua telah memberi manfaat dan mudah-mudahan bisa diimplementasi. Amin. Ya, terima kasih untuk berbagai masukannya buat kita semua. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Coach Getty dan oleh Chef Tiat bisa memberikan manfaat yang berlimpah bagi Anda semua, membantu memajukan usaha Anda semua. Oke, terima kasih Coach Getty dan Chef Tian. Terima kasih. Dan buat Anda semua, karena ini di penghujung tahun 2022, saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi Anda di tahun 2022. Saya juga untuk sahabat-sahabat yang Kristen, saya ucapkan selamat Hari Natal tahun 2022. Ya, dan juga karena kita nanti akan memasuki tahun 2023, dan kita akan ketemu lagi di tahun 2023, bulan Januari. Selamat tahun baru 2023. Sukses buat kita semuanya. Sampai jumpa.